Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami ingin cerita saja sebuah contoh keberuntungan yang sangat menguntungkan ya, dan ini bisa terjadi pada siapa saja dan memberikan kesadaran bahwasanya keberuntungan juga penting. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Menurut kami, di pasar modal itu ada dua hal penting, yaitu analisa, bagaimana kita memutuskan membeli sebuah saham, fundamental, teknikal, bandamologi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah strategi, yaitu bagaimana cara kita beli, bagaimana hold sebuah saham, bagaimana menjual. Dan yang berikutnya adalah menurut kami kita juga butuh faktor keberuntungan. Itu penting. Ya, entah keberuntungan itu hanya 10%, tapi menurut kami sangat penting sekali. Saya punya cerita, ini pengalaman pribadi, siapa tahu bermanfaat bagi penonton setia kami. Jadi kami masuk di pasar modal itu tahun 2019. Pada tahun itu saya nol sekali, tidak mengetahui apapun tentang dunia pasar modal, bahkan sampai ditanya oleh pihak sekuritas, kami daftarnya offline, ditanya ini itu dan lain sebagainya, kami nggak tahu, sampai dia berpesan, "Mas, pokoknya jangan ngutang aja, nggak apa-apa rugi, pokoknya jangan ngutang." Itu pesan sampai sekarang masih saya pegang. Nah, kami masuk di tahun 2019 itu, keadaan pasar itu menurut kami berat. Bagaimana waktu itu perang dagang antara Cina dan Amerika, Donald Trump nge-tweet aja itu pasar langsung turun ya. Setelah itu ada kasus Jiwasraya dan lain-lain. Menurut kami suram, sehingga ketika itu saya agak putus asa, yang pada akhirnya saya memiliki strategi konyol. Apa itu? Saya akan memasukkan dana di saham gocap. Kenapa? Karena pasti nggak turun lagi. Walaupun nggak bisa dijual, pokoknya nggak turun lagi. Entah nanti naiknya kapan, nggak peduli saya. Pokoknya harganya nggak turun. Anggaplah di otak saya itu investasi jangka panjang. Jadi saya investasi di saham namanya Andi. Ya, Andi ini Andira Agro ya. Nah ini chartnya. Ya, chartnya. Kenapa kami kok investasi di Andi? Sederhana, pasar sawit ya, menurut kami ada prospek jangka panjang. Kan waktu itu bodoh ya saya. Jadi ya akhirnya masuk di sini. Pokoknya top up. Di samping saya punya saham lain, tapi mayoritas uang saya ada di saham ini. Saya top up, masukkan ke saham ini. Nggak peduli saya, pokoknya masuk ini, masuk uang lagi saya taruh sini, top up 100.000 saya taruh di sini. Jadi itu pengalaman cukup berharga bagi kami, dan kami tidak mengikuti seminar atau apa, enggak ya, hanya baca buku kemudian pengalaman aja. Nah berikutnya saya juga investasi di BJBL, saham bank daerah, yang berharap dividen. Nggak peduli pokoknya saham itu naik turun, saya nggak peduli, pokoknya rutin akan memberikan 7% setiap tahun. Jadi syukur-syukur dapat capital gain. Akhirnya saya seperti itu, tapi mayoritas uang saya di saham Andi. Alangkah menurut saya itu strategi yang bodoh sekali menurut saya. Tapi kemudian karena pandemi, IHSG itu rontok ya. Anda kalau masuk di pasar modal sebelum masa Covid dan sampai sekarang bertahan, kami acungi jempol. Kenapa? Anda bisa lihat IHSG itu dari angka 6.000 tertinggal jatuh sampai angka 3.900 seingat kami di sini nih. Mengerikan sekali, betul. Sangat mengerikan. Kalau sekarang jatuh 2%, jatuh 3%, nggak ada apa-apanya. Apalagi jatuh 0,5%, nggak ada apa-apanya. Ini bisa jatuh setengahnya IHSG loh ya, bukan satu saham. IHSG itu rontok, mengerikan sekali. Tapi saya waktu itu tenang-tenang aja. Kenapa? Ya mayoritas uang saya di saham gocap. Nggak akan terjadi yang namanya
penurunan lagi. Saya wah, bagus berarti strategi saya. Waktu itu saya memuji-muji walaupun uang saya nggak bisa diambil. Ketika itu kemudian ada yang update di Stockbit, saya ingat saya. Itu ngomong update-nya gini. Jika saham bagus berguguran, saham gorengan akan berterbangan. Karena big money selalu cari uang di pasar, bagaimanapun keadaannya. Saya melihat quote ini ya. Pada akhirnya saya perhatikan namanya saham Andi itu. Kapan dia terbang? Dan betul. Kan Covid itu di sini nih bulan pokoknya Mei kalau nggak salah ya, di sini nih jatuh. Nah pada akhir 2020 itu saham Andi itu bangun. Apa yang saya lakukan? Saya langsung jual. Saya nggak peduli saham Andi itu akan terbang atau apa enggak, karena saya butuh uang cash. Karena ketika itu orang bilang gini, kalau ada saham tidur ketika saham bagus jatuh, itu berarti big money mau keluar, katanya gitu. Dan saya kan numpang aja lah big money itu. Jadi mereka keluar, saya keluar. Efeknya apa? Saya punya uang cash. Ya ini udah untung juga lumayan, untung kalau nggak salah untung 10% apa berapa gitu kan, dari 50 jadi 55 atau 56 saya lupa. Pokoknya keluar saya waktu itu. Nah, saya dapat uang cash. Aduh, senangnya bukan main saat itu, karena kelemahan paling besar orang masa Covid itu kan nggak punya uang cash di pasar modal. Saya masukkan ke saham MPMX. Ya, sampai saya memang waktu itu ada saham MPMX saya udah punya, tapi kecil sekali. Dan saya lakukan yang namanya average up. Kenapa? Kalau Anda bertanya, kenapa kok MPMX? Saya tinggal di Jawa Timur dan saya melihat pasar motor itu nggak begitu ngefek, dan ini kan distributor Honda, nggak begitu ngefek. Apa yang saya lakukan? Saya masukkan banyak di sini nih MPMX itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Anda lihat ini, naik. Saya nggak jual. Kenapa? Karena dividennya seingat kami itu kami dapat sekitar 30%. Ya. MPMX kan dikenal dividennya besar ya. Jadi sudah dapat dividen besar, saya capital gain sampai saya ingat saya 310 apa 305%. Itu betul-betul bukti menurut saya bahwasanya keberuntungan itu sangat penting. Coba kalau saya tidak tahu di saham gocap itu, mungkin uang saya juga lenyap ya, turun. Jadi strategi konyol kadang perlu. Makanya kalau ada orang yang menghina strategi Anda, udah pede aja, karena kadang-kadang strategi yang jelek itu strategi yang bisa jadi menguntungkan. Dan saya juga average down di saham BJBR ya, dan buktinya apa? BJBR itu naik ya. Naiknya luar biasa. Kalau sekarang turun udah saya nggak masuk. Ini waktu itu naik gitu, kalau nggak salah saya gainnya di BJBR itu 70%. Ya mungkin Anda mengatakan bahwa waktu Covid itu semuanya untung, betul, cuman tidak semua waktu Covid itu punya uang cash, itu masalah besar. Dan keberuntungan saya adalah ketika saya masuk saham gocap, uang saya aman, saya bisa keluar dan saya memiliki uang cash. Nah oleh sebab itu menurut saya penting sekali kita mendapatkan keberuntungan dalam keadaan momentum. Seperti saya beruntung kemarin di momentum minyak, di mana saya masuk di saham Apex dan Ruiz 2. Saya juga masuk di Elsa 3, saya punya saham itu, tapi Elsa masih saya pegang, Ruiz sama Apex saya udah lepas di saat momentumnya itu dapat. Itu juga menurut saya keberuntungan juga. Oleh sebab itu perbanyaklah doa ya, penting doa itu. Karena apa? Bisa jadi doa ini yang memberikan kita keberuntungan. Sampai ketemu lagi, semoga Anda semangat tetap di pasar modal, karena bagaimanapun semoga kita selalu berdoa saham kita hijau. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Barangkali Anda punya keberuntungan yang lebih wow. Sampai ketemu lagi. Jangan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.